Bab 445, di luar nalar. Lebih kuat dari ranah dewa sejati. Di mata Asril dan pria bersenjata itu, jelas ini sudah agak ngaco. Pria di seberang juga merasa Raffi Ye sedang omong kosong, tapi di hati tetap ada sedikit rasa gentar. Perampok, paling takut ketemu apa? Bukan paling takut ketemu yang jago berkelahi. Yang paling ditakuti adalah orang yang punya backing menakutkan di belakangnya. Mereka cuma mau cari duit, bukan mau mati. Apa itu yang namanya harta dan kemuliaan diraih dari bahaya? Kenyataannya, nyawa juga bisa hilang di dalam bahaya. Pria bersenjata itu mengerutkan kening dan berkata pelan, lebih kuat dari ranah dewa sejati, buat kami ini sudah di luar nalar. Bisa nggak jelasin dengan cara yang kami ngerti? Raffi Ye agak terkejut. Ia tertawa, sektenya Jalan Langit, bisa dihitung punya backing nggak? Sekte Jalan Langit. Wajah pria bersenjata itu seketika berubah. Salah paham, Bang. Ini beneran cuma salah paham. Siapa itu wanita bergaun putih? Mereka memang nggak paham. Tapi Sekte Jalan Langit, itu kekuatan super. Salah satu kekuatan puncak di dunia ini. Asril juga menatap Raffi Ye dengan sedikit heran. Raffi Ye menoleh ke Asril, kita pergi. Orang-orang di depan ini terlalu lemah. Nggak ada nilai latihan sama sekali. Asril mengangguk, oke. Keduanya kembali berjalan menuju jajaran pegunungan di kejauhan. Saat melintas di samping pria bersenjata, Asril menyeringai, orang Sekte Jalan Langit. Kami orang sekta Jalan Langit. Kalian bengong kan? Haha. Melihat Raffi Ye dan Asril berjalan menjauh, pria bersenjata itu ragu sejenak, lalu ikut menyusul dari belakang. Melihat pria bersenjata itu dan anak buahnya ikut, Asril langsung menghadang mereka dengan tidak senang. Mau ngapain kalian? Pria bersenjata itu langsung mengabaikan Asril. Ia menatap Raffi Ye, saudara. Apa kalian mau pergi ke reruntuhan klan Kaisar Iblis itu? Kebetulan aku punya peta. Aku dan saudara-saudaraku bisa mengantar kalian. Raffi Ye agak heran, kamu punya peta? Bukannya itu mahal banget? Pria bersenjata itu ikut heran, enggak kok. Cuma 60 butir artefak spiritual tingkat tertinggi. Apa? Asril melotot, bukannya si bos perempuan itu jual 1000 kristal spiritual. Pria bersenjata itu bingung, kamu nggak nawar. Dia buka harga 1000, aku balas 30. Akhirnya deal di 60 butir artefak spiritual tingkat tertinggi. Sial. Asril langsung kaku di tempat. Pria bersenjata itu menatap mereka berdua dengan curiga, nggak nawar itu bukannya aneh. Kalian beli barang nggak pernah nawar apa? Wajah Asril penuh garis-garis hitam. Raffi Ye tersenyum, kalau kamu punya peta, ya udah, kamu yang mimpin jalan. Instingnya bilang, kemungkinan besar ahli pedang berjubah hijau akan pergi ke reruntuhan ranah rahasia itu. Pria bersenjata itu buru-buru berkata, baik-baik. Aku dan saudara-saudaraku bersedia melayani Tuan. Walaupun mereka cukup kuat, tapi pegunungan 10.000 iblis buat mereka juga sangat berbahaya. Terutama, mereka paling takut ketemu murid dari 3 kekuatan besar. Kalau sampai ketemu, rasanya benar-benar nyesek. Cuma bisa dipukul, nggak boleh balas. Itu juga alasan kenapa dia memilih mengikuti Raffi Ye. Karena selama ikut Raffi Ye, mereka kurang lebih juga bisa ngaku sebagai orang Sekte Jalan Langit. Sama-sama punya backing, sama-sama punya kekuatan. Sial, siapa takut siapa? Di perjalanan, lewat obrolan, Raffi Ye tahu nama pria itu adalah Andi. Dia seorang kultivator lepas. Ada yang jadi kultivator lepas karena memang suka kebebasan. Ada juga karena bakatnya terbatas, jadi nggak memenuhi syarat masuk sekte. Tentu saja, bakat Andi dan Asril di depan mata ini jelas sudah lebih dari cukup. Mereka berdua tidak bergabung ke sekte murni karena suka hidup penuh petualangan. Di dalam sekte selalu ada berbagai aturan yang mengikat.
Raffi Ye di kehidupan sebelumnya sebagai Gio jelas tidak terlalu terikat hal-hal itu. Di Sekte Jalan Langit, kedudukan dia sangat istimewa. Andi tiba-tiba berkata, kali ini yang datang banyak sekali. Kudengar orang dari 3 kekuatan besar juga semua datang. Kalau sampai 3 kekuatan besar semua turun tangan, berarti ranah rahasia ini kemungkinan besar benar-benar ada. Sambil bicara, ia menatap Raffi Ye. Raffi Ye berkata, sebenarnya kami juga nggak yakin. Cuma sekte mengirim kami ke sini buat latihan sekalian lihat, apakah beneran ada atau tidak. Andi berkata, Saudara Ye, kalau memang beneran ada, apa 3 kekuatan besar akan langsung menguasai semuanya, gak kasih kesempatan buat orang luar. Bima juga menatap Raffi Ye. Raffi Ye berkata, kemungkinannya besar. Reruntuhan klan Kaisar Iblis, sudah pasti bukan hal sepele. 3 kekuatan besar jelas gak akan membiarkan orang luar ikut campur. Andi menghela napas pelan, dulu saja hidup kultivator lepas sudah susah. Sekarang setelah masuk era akhir hukum, makin susah lagi. Asril mengangguk, sekarang dunia ini, entah bakal jadi seperti apa ke depannya. Andi berkata, bisa jadi apa lagi? Sekarang masih ada sedikit energi spiritual tersisa. Semua orang memang berebut, tapi belum sampai ke titik putus asa yang sesungguhnya. Nanti kalau sudah sampai benar-benar di ujung, saat itu baru bakal mengerikan. Asril menghela napas pelan. Andi tiba-tiba menoleh pada Raffi Ye, Saudara Ye, kudengar sekarang 3 kekuatan besar punya semacam rencana, katanya bisa meninggalkan alam semesta ini. Itu beneran? Raffi Ye berkata, sepertinya benar. Andi langsung agak bersemangat, beneran bisa meninggalkan alam semesta ini, pergi ke alam semesta lain. Raffi Ye berkata, detailnya aku juga kurang tahu, cuma. Sambil bicara, ia melirik keduanya sekilas, lalu tidak melanjutkan. Rencana Sekte Jalan Langit, tentu saja dia tahu. Mereka harus mendapat pengakuan dari Paleosen. Hanya setelah Paleosen mengakui, barulah mereka bisa pergi dari sini. Dengan standar Paleosen, ingin mendapat pengakuan mereka, jangan bilang 2 orang di depannya. Bahkan Gio di masa lalu saja masih kesulitan. Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya. Kalau diucapkan, hanya akan membuat mereka semakin putus asa. Kali ini, dia sama sekali tidak berniat jadi orang baik, menyelamatkan umat manusia dan sebagainya. Sekarang dirinya sendiri saja masih sulit selamat. Di saat seperti ini masih mau memberontak segala, itu murni otaknya error. Dengan kekuatan dia sekarang, sama sekali nggak mungkin bisa melawan Paleosen. Belum lagi masih ada satu lawan yang jauh lebih menakutkan. Ahli pedang berjubah hijau. Sekarang dia juga sangat penasaran, ahli pedang berjubah hijau itu sudah berkembang sampai tahap apa. Harusnya nggak akan terlalu keterlaluan kan? Semoga saja jangan terlalu keterlaluan. Melihat Raffi Ye tidak melanjutkan, Andi dan yang lain pun cukup tahu diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Mereka terus melajukan perjalanan. Pegunungan 10.000 iblis sangat luas. Jajaran pegunungannya tak berujung, sejauh mata memandang. Sepanjang jalan mereka bisa merasakan beberapa aura binatang iblis. Tapi tidak terlalu kuat. Soalnya, di peta sudah ditandai beberapa tempat yang berbahaya. Untuk hal itu, bos perempuan itu masih cukup berbaik hati. Tak lama, rombongan memasuki sebuah hutan lebat. Hutan lebat ini terasa sangat menekan. Tajuk-tajuk pepohonan menutupi langit, di dalam hutan gelap gulita sampai tangan sendiri pun tak terlihat. Untungnya mereka semua adalah kultivator, jadi ini tak terlalu mengganggu. Hanya saja, sekeliling sunyi tidak wajar. Tak ada suara sama sekali. Ini sudah bukan hal normal. Anzu menatap sekeliling dengan waspada, tempat ini kayaknya nggak beres. Semua hati-hati. Andi menggenggam tombak panjang di tangan. Ia juga mengamati sekeliling dengan penuh kewaspadaan.
Mereka berjalan, lalu Raffiye tiba-tiba berhenti. Asriel dan Andi pun menatap Raffiye. Raffiye perlahan menoleh, menatap sebuah pohon tua yang berjarak beberapa zang di sisi kanan. Mereka ikut mengikuti arah pandang Raffiye, tapi di sana selain pohon itu tidak ada apa-apa. Jakun Anzu bergerak naik turun, "Saudara Ye, di sana ada orang." "Nggak mungkin kan? Sekalipun ada hantu, harusnya kami masih bisa lihat." Raffiye berkata, "Di belakang pohon." "Di belakang pohon." Asriel kembali melihat. Di belakang pohon juga tidak ada apa-apa. Raffiye tiba-tiba berkata, "Kita pergi." Rombongan itu pun berlalu. Tapi sekarang semua orang justru bertambah waspada. Walaupun Raffiye kelihatan jinak dan tidak berbahaya, tapi dia terlalu tenang, terlalu santai. Ini membuat auranya terasa sangat besar. Ditambah lagi di belakangnya ada sekte jalan langit. Jadi, semua orang relatif cukup yakin padanya. Begitu rombongan Raffiye pergi, dari belakang pohon itu terdengar sebuah tawa rendah. "Bisa merasakan keberadaanku, lumayan menarik juga." Di sisi lain, Asriel bertanya penasaran, "Saudara Ye, kamu barusan lihat apa?" Raffiye berkata, "Seorang gadis." Andi terkejut, "Gadis?" Raffiye mengangguk. Asriel menoleh lagi ke sekeliling. Tapi sekeliling kosong melompong, tidak ada apa-apa. Andi berkata pelan, "Tempat ini nggak sederhana. Kita harus lebih hati-hati." Saudara-saudaranya di belakang juga serentak menegakkan kewaspadaan. Raffiye mengeluarkan peta. Ia melirik peta itu sekilas, lalu berkata, "Keluar dari hutan ini, lalu melewati sebuah ngarai, kita akan sampai." Sampai sini, ia tiba-tiba menoleh memandang mereka. Berita tentang harta klan Kaisar Iblis yang muncul, itu pertama kali tersebar dari mana? Andi berkata, "Awalnya dari kedalaman pegunungan ini. Belakangan, mulai keluar dari penginapan 10.000 iblis." Alis Raffiye berkerut, "Penginapan 10.000 iblis." Andi mengangguk, soalnya nggak lama setelah kabar harta klan Kaisar Iblis tersebar, penginapan 10.000 iblis langsung mulai menjual peta. Awal-awal, satu peta harganya beberapa ribu butir artefak spiritual tingkat tertinggi dan itu nggak bisa ditawar. Sampai sini, ia tiba-tiba menatap Raffiye. "Saudara Ye merasa ini ada yang janggal ya?" Raffiye tertawa, "Memang agak janggal, tapi juga belum bisa dipastikan." "Oh iya, si bos perempuan itu asalnya dari mana?" Andi menggeleng, "Nggak tahu. Dia sangat misterius. Nggak ada yang tahu asal-usulnya. Yang jelas dia selalu ada di kota 10.000 iblis. Dan nggak ada yang berani bikin masalah di penginapannya. Soalnya, yang berani ribut sudah digantung di luar kota." Asriel menimpali, "Perempuan itu pasti identitasnya luar biasa. Kalau kemunculan harta klan Kaisar Iblis kali ini ada hubungannya sama dia. Kemungkinan besar di balik ini ada konspirasi besar." Andi berkata berat, "Kalau begitu, kita masih mau pergi." Raffiye berkata, "Aku harus pergi. Kalian berdua terserah." Asriel buru-buru berkata, "Saudara Ye, aku dibayar buat kerja. Jelas aku harus ikut kamu." Andi juga berkata, "Aku juga mau pergi. Buatku, ini sebuah kesempatan. Energi spiritual di dunia ini sebentar lagi akan benar-benar kering. Kalau nggak punya cukup kristal spiritual dan energi spiritual, nanti kita semua bakal mati. Tanpa energi spiritual, seluruh kultivasi di tubuh tidak ada gunanya. Begitu energi spiritual di tubuh habis, pada dasarnya hanya tinggal menunggu mati. Dan setelah energi spiritual benar-benar habis, dunia ini pasti akan menjadi jauh lebih kejam. Kalau nggak punya kekuatan yang cukup, saat itu pun hanya bisa menunggu mati." Bab 446, Hajar sampai mati. Keluar dari hutan lebat itu, Raffiye tiba-tiba berhenti melangkah dan menoleh. Di belakang sebuah pohon, sepasang mata sedang menatapnya.
Raffi Ye tidak berkata apa-apa. Ia berbalik dan melangkah pergi menuju kejauhan. Namun tatapannya sangat dingin. Sosok itu jelas bukan orang dari dunia ini, dan hal itu membuatnya heran. Taruhan ini adalah pertarungan yang adil antara dia dan ahli pedang berjubah hijau. Seharusnya pihak sana tidak akan main kotor, kan? Tentu saja, ia tetap tidak bisa lengah. Andi dan Asril serta yang lain ikut menoleh dengan bingung. Namun mereka tidak melihat apapun. Asril berbisik pelan, jangan-jangan saudara Ye cuma sok misterius. Andi menggeleng serius, tidak mungkin. Sekilas saja sudah kelihatan, saudara Ye itu orang jujur dan terhormat. Sama sekali tidak mungkin pakai trik-trik murahan begini. Orang jujur dan terhormat. Asril menggeleng, instingku bilang, tuan muda Ye kita ini sama sekali tidak kelihatan seperti orang jujur dan terhormat. Selesai bicara, ia pun menyusul ke depan. Di samping Andi, seorang anak buahnya bertanya pelan, "Kakak, kita benar-benar mau terus mengikuti mereka?" Andi mengangguk, "Kalau benar di sana ada harta klan Kaisar Iblis, orang seperti kita ini tidak punya kualifikasi untuk makan daging. Jangan bilang makan daging, jatah minum kuah saja tidak ada Hanfa dengan mengikuti dia kita masih punfa sedikit peluang. Ayo, ikuti." Sambil bicara, ia membawa orang-orangnya menyusul ke depan. Setelah mereka semua pergi, dari dalam batang pohon di belakang mereka, terdengar suara tawa dingin, "Sampah kelas begini juga berani-beraninya ingin membunuh tuan muda kecil. Kalau bukan karena nyonya besar sudah berpesan, aku benar-benar ingin langsung mencubitmu sampai mati sekarang." Seorang lelaki tua muncul di samping seorang wanita. Lelaki tua itu melirik sekilas ke arahnya, lalu mengangkat tangan dan langsung menamparkan. Plak! Wanita itu langsung dihantam sampai berlutut di tanah. Wajahnya penuh kebingungan, "Tuan Nolan." Lelaki tua itu menatap tajam, "Kenapa kau sengaja menampakkan diri?" Wanita itu gemetar, "Aku." Lelaki tua itu langsung memotong, "Aku tahu kau ingin menunjukkan diri. Tapi ingat ini baik-baik. Dia memang harus mati. Tapi bukan di tangan nyonya besar. Dia harus mati di tangan orang lain." Wanita itu sangat bingung. Namun lelaki tua itu tidak menjelaskan apapun. Ia perlahan mengangkat kepala, menatap punggung Raffi Ye yang sudah jauh di sana. "Sudah mengalami begitu banyak hal, kukira kau akan sedikit lebih pintar. Tahu cara meletakkan dendam. Tapi kau tetap saja tidak tahu diri dan masih mau membunuh orang. Dengan apa kau mau melawan keluarga yang..." Ia menggeleng. "Mundur 100 juta langkah, sekalipun kau menang, menurutmu penguasa pedang Guansuan dan ahli pedang berjubah hijau benar-benar akan membiarkanmu membunuh orang? Kalau bukan karena kau punya sedikit sekali hubungan dengan wanita bergaun putih itu, dasar bajingan, kau sudah mati 10.000 kali." 1 jam kemudian, Raffi Ye dan rombongan tiba di sebuah ngarai raksasa. Menurut peta, setelah melewati ngarai ini, barulah mereka akan sampai di reruntuhan ranah rahasia klan Kaisar Iblis itu. Di peta, ngarai ini diberi tanda berbahaya. Namun ngarai inilah satu-satunya jalan yang mereka punya saat. Raffi Ye mendongak menatap ke arah ngarai. Ngarai itu seolah pernah dibelah paksa oleh sesuatu. Lebarnya mencapai puluhan ribu meter. Suasananya suram. Ada kabut awan hitam melayang-layang di dalam, sehingga pemandangan di dalam tidak terlalu jelas. Anzu menatap ngarai itu lekat-lekat, "Ku dengar di dalam sana ada satu binatang iblis tingkat tribulasi suci. Entah benar entah tidak." Sambil berkata, ia melirik ke arah Andi. Andi menggeleng, "Tidak tahu. Kami belum pernah ke sini. Kedalaman pegunungan 10.000 iblis ini sangat berbahaya. Kalau tidak ada urusan yang benar-benar penting, bukan cuma kami, manusia lain juga tidak akan datang." Raffi Ye berkata, "Ayo." Begitu selesai bicara, ia melangkah menuju ngarai itu. Anzu dan yang lain buru-buru ikut menyusul.
Begitu masuk ke dalam ngarai, Rafie tidak terus maju lurus. Ia malah berbelok ke kanan. Anzu segera berseru, "Saudara Ye, jalur yang kau ambil tidak sama dengan yang di peta." Rafie tersenyum tipis, "Tidak apa." Meski sedikit bingung, Asril tidak banyak bertanya lagi. Andi dan yang lainnya juga heran, namun mereka pun diam saja dan tetap mengikuti. Tidak lama kemudian, Rafie tiba di depan sebuah gua gunung. Pintu gua itu sebesar gunung. Melihat pemandangan ini, Asril langsung bersemangat, "Gila, Saudara Ye, jadi kau membawa kami ke sini untuk mencari harta, ya?" Ternyata di tempat ini ada sebuah ranah rahasia. Andi dan yang lain juga tampak bersemangat. Namun saat itu juga, tawa seorang pria tiba-tiba terdengar dari dalam gua, menarik juga. Bertahun-tahun ini, baru pertama kali ada orang yang sengaja datang mencariku. Bersamaan dengan itu, dari dalam gua memancar sebuah tekanan mengerikan. Begitu tekanan itu muncul, wajah semua orang di tempat itu langsung berubah. Para anak buah di belakang Andi bahkan langsung ditekan sampai berlutut di tanah. Binatang iblis tingkat tribulasi suci. Asril benar-benar syok. Andi juga wajahnya penuh keterkejutan. Mereka berdua serentak menoleh menatap Rafie. Rafie membawa mereka datang mencari binatang iblis tingkat tribulasi suci. Dia mau apa? Menjual mereka. Keduanya langsung menaikkan kewaspadaan. Dari mulut gua, seorang pria paruh baya berjalan keluar. Tubuhnya sangat kekar, tingginya beberapa kali lipat manusia biasa. Kedua lengannya padat seperti batang baja, penuh rasa kekuatan. Saat ia melangkah keluar, semua orang di tempat itu merasakan tekanan mengerikan menimpa diri mereka. Binatang iblis tingkat tribulasi suci. Kekuatan level ini, diletakkan di seluruh dunia pun sudah termasuk eksistensi yang sangat menakutkan. Harus tahu, dalam level yang sama, manusia sama sekali tidak punya keunggulan melawan binatang iblis. Tatapan pria paruh baya itu langsung jatuh pada Rafie. "Bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berani-beraninya datang mencariku. Meski aku penasaran kenapa, aku malas bertanya. Sekarang aku cuma ingin memukulmu sampai mati." Masuk ke wilayah kekuasaan makhluk lain, dalam dunia klan iblis, itu sama artinya dengan tantangan. Rafie tertawa, "Bagus." Sambil bicara, ia mulai melepas pakaiannya. Gila. Aksi Rafie ini langsung membuat Andi dan Aril di sampingnya melongo. "Kau, lepas baju." Saat keduanya masih syok, Rafie sudah melepas semua pakaiannya, menyisakan satu celana dalam saja. Rafie mengangkat kepala, menatap binatang iblis itu, "Semoga kekuatanmu tidak mengecewakanku." Selesai bicara, ia langsung berjalan mendekat ke arah binatang iblis itu. Mata binatang iblis itu menyipit, "Aku akan menghantam kepalamu sampai hancur lebur." Begitu kata-katanya jatuh, sosoknya tiba-tiba menerjang ke depan. Sekali tinju, ia langsung mengayun ke arah Rafie. Begitu tinju itu terhempas, ruang di sekeliling langsung retak. Retakan-retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah. Andi dan yang lain melihat itu langsung mundur jauh, menjauh dari area benturan. Rafie menghadapi tinju itu tanpa menyingkir. Ia bahkan tidak mengangkat pertahanan. Ia membiarkan binatang iblis itu menghantam langsung ke wajahnya. Boom! Dalam sekejap, Rafie terpental jauh. Tubuhnya menghantam keras dinding tebing, lalu tertimbun di dalamnya. Melihat itu, Asril langsung melongo sampai mata mau copot. "Sial. Bang, aku kira kau mau bikin sesuatu yang besar. Ternyata yang kau keluarkan malah tai besar. Lepas baju cuma buat gaya doang." Andi juga sangat terkejut. Sial, saudara Ye ini lagi ngapain sih? Benar-benar tidak paham. Saat itu, suara batuk terdengar dari balik tumpukan batu runtuhan. Sesaat kemudian, seorang pria merangkak keluar. Itu adalah Rafie.
Wajahnya saat ini agak bengkak. Melihat Raffiye baik-baik saja, Asril dan Andi kembali terkejut. Sial. Seriusan tidak apa-apa. Binatang iblis itu menatap Raffiye tanpa berkedip. Di matanya untuk pertama kalinya muncul sedikit rasa berat. Raffiye mengusap-usap pipinya, lalu menatap binatang iblis itu. Ia justru tampak sedikit bersemangat, kekuatanmu lumayan. Ayo, lanjut. Ia berlatih metode kultivasi pemurnian tubuh. Karena punya ingatan masa lalu, kecepatan peningkatan tubuhnya sangat cepat. Hanya saja, dengan cepat ia akan menemui sebuah kendala. Dan kendala itu harus ditembus dengan cara dipukul. Dipukul adalah metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya saat ini. Hanya saja, kekuatan orang biasa sama sekali tidak bisa memberi efek tempaan pada tubuhnya. Hanya binatang iblis level begini yang bisa benar-benar menempanya. Pemurni tubuh. Asril menatap Raffiye dengan syok. Profesi pemurni tubuh di zaman sekarang ini sudah hampir punah. Alasannya sederhana. Di dunia yang sekarang, sumber daya sudah sangat langka. Sedangkan pemurni tubuh adalah jenis yang paling menghabiskan biaya. Kau mau latihan di mana? Tidak ada uang. Binatang iblis itu menatap Raffiye, kau pemurni tubuh. Raffiye mengangguk, sekali lagi. Selesai bicara, ia langsung menerjang ke arah binatang iblis itu. Melihat Raffiye menyerbu ke depan, di mata binatang iblis itu melintas secercah kilatan dingin. Tubuhnya bergetar, lalu seperti petir menghantam tubuh Raffiye dengan keras. Boom! Sekali tabrak, tubuh Raffiye langsung terpental lagi. Ia terbenam dalam-dalam ke dinding tebing di kejauhan. Melihat ini, Asril dan beberapa orang lain cuma bisa melongo di tempat. Saudara Ye ini baik-baik saja, kan? Beberapa saat kemudian, Raffiye merangkak keluar dari tebing. Di sudut bibirnya masih ada darah segar. Namun ia tampak sangat bersemangat. Ia benar-benar sanggup menahan serangan binatang iblis tingkat tribulasi suci ini. Tubuh abadi si kakak penguasa klan Bai itu memang ada isinya juga. Raffiye mengangkat kepala menatap binatang iblis di kejauhan. Ia mengusap darah di sudut bibirnya, sekali lagi. Binatang iblis itu menyipitkan mata, kau ingin aku menempamu? Raffiye mengangguk, benar. Binatang iblis itu tertawa dingin, kenapa aku harus membantumu? Manusia di depannya ini bisa menahan 2 kali serangannya tanpa mati. Itu berarti ia sudah mengakui kekuatan lawan. Di levelnya sekarang, ia tentu tidak akan seenaknya bertindak gegabah atau secara sembarangan mencari musuh. Raffiye tersenyum, lalu kau mau apa? Binatang iblis itu terdiam sebentar, lalu bertanya, metode kultivasi apa yang kau latih? Dalam pandangannya, manusia di depannya ini pasti berlatih satu metode pemurnian tubuh yang sangat khusus. Seorang manusia saja bisa berlatih sampai sejauh ini. Kalau jatuh ke tangan binatang iblis sepertinya, entah akan sekuat apa nantinya. Ia tergoda. Raffiye berkata, kau mengincar metode kultivasiku. Terus terang, metode ini sebenarnya lebih cocok untukmu. Tapi aku tidak bisa memberikannya begitu saja. Binatang iblis itu terdiam sebentar, kau mau apa? Raffiye balik bertanya, lalu apa yang bisa kau berikan padaku? Binatang iblis itu menatapnya, aku bukan hanya akan membantumu mengasah tubuhmu. Aku juga akan membantumu menyerang 1 kali. Dengan syarat lawanmu bukanlah seorang kuat di ranah dewa sejati. Raffiye tertawa, Deal. Sambil bicara, ia mengibaskan lengan baju. Sebuah gulungan langsung terbang ke depan binatang iblis itu. Binatang iblis itu tidak langsung mengambil. Ia malah menatap Raffiye, kau percaya padaku begitu saja? Raffiye menjawab, binatang iblis selevelmu tidak mungkin melanggar janji, karena kau meremehkan perbuatan seperti itu. Binatang iblis itu meliriknya, manusia, mulutmu cukup pintar. Sambil bicara, ia mengambil gulungan itu dan mulai melihat.
Seketika pupil matanya menyusut. Ia mendongak menatap Raffi Ye dengan tajam. "Kau langsung memberikannya padaku?" Raffi Ye mengangguk. Binatang iblis itu menatap Raffi Ye dengan dalam. "Tidak kusangka, di luar sana masih ada metode pemurnian tubuh seajaib ini. Benar-benar membuatku terkejut." Raffi Ye berkata, "Kalau begitu, ayo kita mulai." Binatang iblis itu mengangguk. "Baik." Tidak lama kemudian, suara dentuman bertubi-tubi bergema di tempat itu. Pukulan demi pukulan mendarat di daging. Tingkat kekejamannya sampai-sampai Asril dan yang lain di samping pun tidak tega untuk menatap langsung. Latihan kali ini hanya berlangsung 5 hari. Dalam 5 hari itu, setiap hari Raffi Ye dipukuli sampai babak belur. Untungnya ia punya obat penyembuh. Setelah tubuhnya sembuh, ia lanjut lagi. Sekarang, kekuatan binatang iblis itu sudah tidak terlalu terasa menyakitkan baginya. Ia sudah terbiasa dengan kekuatan tersebut. Tanpa membuang waktu, setelah tubuhnya beradaptasi, Raffi Ye dan rombongannya berpamitan dengan binatang iblis itu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan klan Kaisar Iblis itu. Namun begitu mereka tiba di reruntuhan tersebut, mereka langsung melongo. Di area reruntuhan, mayat bertumpuk seperti gunung. Tidak ada satupun orang hidup. Lebih parah lagi, kepala semua mayat itu terpisah dari tubuhnya. Roh kecil tiba-tiba bergetar. "Tuan muda, aku merasakan auranya. Bagaimana kalau kita balik dulu, berkembang pelan-pelan dulu baru nanti datang hajar leluhur. Aku merasa aura leluhur kali ini agak tidak normal. Aku sedikit takut." Raffi Ye menatap semua mayat itu. Matanya menyipit. Saat itu, Asril di sampingnya buru-buru berkata, "Saudara Ye, jangan khawatir. Nanti kalau ada apa-apa, aku yang maju duluan. Aku, Asril, selalu bekerja sesuai bayaran." Raffi Ye melirik Asril sekilas. Nanti, ia memang bisa menyuruh orang ini maju duluan melawan ahli pedang berjubah hijau, untuk menguji dulu seberapa dalam kemampuan penguasa pedang itu. Kalau selisih kekuatan tidak terlalu besar, maka hajar. Kalau terlalu jauh, ya terpaksa main aman dan berkembang pelan-pelan dulu. Bagaimanapun, lawan itu adalah plafon puncak. Ia sendiri harus menanggapinya dengan serius. Memikirkan itu, ia mengangguk, "Saudara Su, nanti aku akan menambah bayarannya." Asril cepat-cepat mengibaskan tangan, "Tidak perlu, tidak perlu. Saudara Ye, aku bukan tipe orang yang suka menaikkan harga seenaknya. Tenang saja, aku ini orang bermoral. Nanti kau suruh aku hajar siapa, selama bukan ranah dewa sejati, aku pasti akan menghajarnya sampai mampus." Bersambung.